أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيبنا شفيعنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد. طب القلوب ودوائها وعافية أبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. Ya Allah, kayakanlah kami dengan ilmu, hiasilah kami dengan sifat yang baik, muliakanlah kami dengan takwa, dan perbaguskanlah kami dengan sehat wal afiat. Amin ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar jemaah Masjid Fastabiqul Khairat? Mudah-mudahan terus sehat melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan pengajian kitab Ar-Rahiq Al-Maktum karangan Syekh Syafiur Rahman Al-Mubarakfuri. Masih pembahasan tentang hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertemuan yang lalu kita bahas sampai Nabi tinggal di gua sebelum melanjutkan perjalanan ke Madinah bersama dengan Abu Bakar As-Siddiq. Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan jalan yang tidak seperti jalan kebiasaan orang menuju ke Madinah supaya tidak dapat dijejaki. Maksudnya tidak ada yang dapat menjejakkan Nabi menjejaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi menggunakan jalan yang berbeza. Jadi Nabi menggunakan jalan bukan ke utara tapi jalan ke selatan. Maksudnya menuju ke Yaman, bukan arah menuju ke atas ke utara ke Madinah, supaya orang tidak dapat mencari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi bermalam di Gua Sur. Gua Sur. Kenapa disebut Gua Sur? Sebab bukit. Nabi sampai di sebuah Bukit Sur. Maka ada sebuah gua, maka mereka pun bermalam selama tiga malam berada di Gua Sur bersama Nabi dan juga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Maka mulai dari malam Jumat, Sabtu dan juga malam Minggu. Jadi 3 malam berturut-turut Nabi bersama dengan Abu Bakar di Gua Sur. Dan bagaimana Nabi makan dan minum, maka kita dah belajar kemarin, hijrah ini bukan berdua sahaja, dibantu oleh keluarga Abu Bakar As-Siddiq. Jadi keluarga Abu Bakar As-Siddiq banyak membantu hijrahnya Nabi SAW. Antaranya putra Abu Bakar, anak laki Abu Bakar, Abdullah bin Abu Bakar. Abdullah bin Abu Bakar mendampingi Nabi SAW dan juga ayahnya Abu Bakar. Jadi setiap malam anaknya Abdullah akan datang membawa info-info yang didapati daripada Mekah. Apa yang orang Quraisy rancang, apa yang rencanakan. Maka siangnya Abu Bakar bersama dengan orang Quraisy di Mekah, malamnya berjumpa dengan Nabi dan juga Abu Bakar di Gua Sur, menyampaikan info-infonya. Jadi seperti intel. Jadi Abdullah bin Abu Bakar. Kemudian Asma binti Abu Bakar, kakak kepada Aisyah radhiyallahu anha, maka tugasnya membawa makanan kepada Nabi dan juga Abu Bakar ke setiap malam. Maka setelah tengah malam barulah Asma keluar daripada Mekah menuju ke Gua Sur membawa makanan. Maka diikatkan di pinggang. Menaiki bukit-bukit yang
curam dan sebagainya, besar pengorbanan Asma binti Abu Bakar. Maka inilah antara terus pelayan, kita sebut pembantu Abu Bakar setiap hari akan mengembala kambing di sekitar Bukit Sur supaya menghilangkan jejak Abu Bakar, jejak kaki Nabi SAW, jejak anaknya yang sering setiap malam datang ke Gua Sur, maka dihilangkan jejak dengan mengembala kambing dari Mekah ke Gua Sur bolak-balik supaya hilang jejak. Maka selama 3 hari Nabi dan Abu Bakar bersama di dalam Gua Sur, sehinggalah orang Mekah, Quraisy Mekah mengeluarkan suatu pengumuman, perintah, siapa yang berjaya mendapatkan Muhammad dan Abu Bakar hidup maupun mati, kami nawarkan ganjarannya 100 ekor unta. 100 ekor unta, berapa satu ekor unta? Anggap 50 lah, 50 juta kali 100, 5M ke 1M? 100 kali 50 juta, 5M. Jadi 5M untuk kepala, kata mereka, kepala Muhammad dan juga kepala Abu Bakar. Maka ditawarkan, maka ramai semua orang mengejar untuk mencari Rasulullah bersama dengan Abu Bakar. Sampailah ada yang ketemu, mendatangi sampai ke Gua Sur. Jaraknya sangat dekat seperti ini. Saya duduk dengan sini. Jadi kalau mereka menunduk, boleh nampak Abu Bakar dan juga Rasulullah di dalam Gua Sur. Maka waktu itu Abu Bakar yang berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, habis kalau seorang daripada mereka nunduk melihat ke bawah, ke kaki mereka, pasti nampak kita. Maka kata Nabi SAW, ayat yang menjadi pegangan kita umat Islam, la tahzan innallaha ma'na. La tahzan, jangan kamu bersedih ya Abu Bakar, innallaha ma'na, Allah bersama dengan kita. Maka hadis yang lain sebut kita ada yang ketiga, bukan berdua sahaja kita di sini ya Abu Bakar, ada yang ketiga, yakni Allah, bukan syaitan. Seperti yang bahas kemarin tuh, kan? Itu ketika berdua-duaan bukan mahram, laki-laki dan perempuan yang bukan muhram bersama di satu tempat, semua yang terpencil, tak ada orang, maka yang ketiganya pasti syaitan, menggoda mereka supaya melakukan dosa zina. Tapi yang ini bukan, Nabi bersama dengan Abu Bakar berdua-duaan, laki-laki. Nah, di sini apa yang terjadi? Maka yang ketiga adalah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan bantuannya. Maka hadis yang sangat terkenal, maksud kisah yang sangat terkenal dengan kisah Gua Sur ini yang kita bahaskan kemarin, yakni adanya labah-labah dan juga burung merpati. Baik, seperti yang saya sebutkan bahwa dua-dua adalah lemah, sangat lemah. Jadi yang pertama kita sebutkan dulu nih di sini kisah tentang labah-labah di Gua Sur. Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas daripada Nabi SAW, maka mereka kaum musyrikin menjejaki Nabi. Apabila mereka tiba di sebuah bukit, mereka mencari-cari, lalu mereka melalui sebuah gua dan mereka terlihat sarang laba-laba di pintu gua. Mereka berkata, sekiranya dia Muhammad masuk ke dalam gua ini melalui pintu ini, pasti tiada sarang laba-laba di pintu ini. Maka mereka kaum musyrikin pun pergi, tidak memasuki gua tersebut. Nah, hadis ini hadis dhaif. Hadis apa? Dhaif, sangat-sangat lemah sebab ada perawi yang bermasalah. Ada yang bermasalah. Tapi Imam Ibnu Katsir meriwayatkan dalam kitabnya, kata Imam Ibnu Katsir, hadis ini dimasukkan sebab kisahnya boleh masuk akal, kan? Masuk akal. Tapi sebagian ulama mengatakan hadisnya
dhaif. Sementara satu lagi kisah, yakni kisah, saya tidak tahu anda tahu apa tidak. Ini kisah pun sama, masyhur, tapi hadisnya lemah. Apa dia yang masyhur di sini? Tentang sama juga ketika kaum musyrikin berada di depan pintu gua, maka Abu Bakar kata, ya Rasulullah, mereka akan nampak kita. Maka kata Nabi SAW, mereka tak akan nampak sebab tidak sekali-kali, kerana sesungguhnya malaikat telah menutup kita dengan sayapnya. Ini pun ada hadis riwayat At-Tabarani, maka ini pun sama hadis yang dhaif. Duanya dhaif. Terus yang ketiga, burung merpati. Nah, burung merpati. Maka ada 2 ekor burung merpati yang bersarang di depan pintu gua. Maka orang kafir Quraisy datang, kalaulah ada orang manusia datang, mesti burung ini terbang. Tak akan berada di sini. So, ada manusia yang datang. Maka ini pun hadisnya dhaif. Dhaif. Jadi yang pasti, yang sahih, mereka datang tanpa ada apapun, laba-laba pun tak ada, burung merpati pun tak ada. Jadi mereka boleh sahaja masuk. Tapi kenapa mereka tidak masuk? Sebab dijaga oleh Allah. Oleh langsung Allah berikan pertolongan, tidak terdetik dalam hati orang Quraisy untuk melihat ke dalam. Boleh ni? Tidak ada terdetik pun. Itu adalah kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, faham tak? Jelas apa jelas? Ada pertanyaan? Itu hadis dhaif itu lepas tu Kerana perawinya. Tahu perawinya? Dari fulan bin fulan, dari salah seorang situ pendusta, ataupun dia lupa ingatan, maksudnya ingatannya kurang. Mungkin orang kata lain disebut yang lain, atau dia menambah kalimat. Tak ada cerita burung merpati, dia pula nambah cerita burung merpati. Maka hadisnya disebut lemah. Maka lemah tidak ditolak langsung, cuma boleh untuk sekadar pengetahuan kita. Kalau hadis lemah ni boleh beramal, kalau hadis lemah ni boleh kita amalkan, tapi amalan pribadi. Jadi ini informasi, cuma informasi pribadi, tapi nak jadikan sebagai hujah untuk disampaikan kisah hijrah, tak dapat. Sebab ini harus sahih, kisah yang sahih, sebab akan diketahui oleh seluruh orang. Boleh ni? Tapi untuk amalan pribadi kita, mungkin ada laba-labahnya, mungkin ada burung merpati. Maka kadang kita pergi umrah, ada pak, umrah haji, ada yang di sekitar Masjidil Haram tu, ada yang beri makan burung, ada. Nah, orang Arab kata apa? Oh, burung ini tak boleh ditangkap, tak boleh dikurung, tak boleh dibunuh. Sebab apa? Kisah dari itu, kisah kata mereka, ini burung keturunannya tadi, moyangnya pula. Dari keturunannya ni, moyangnya dulu lah, yang burung merpati yang di gua Sur, yang membantu Nabi daripada kedatangan orang-orang kafir Quraisy menyerbu masuk ke dalam gua. Maka kata mereka keturunannya, itulah keturunan burung itu tadi, burung merpati. Wallahu a'lam bishawab. Cuma cerita mulut, cerita di mulut. Faham dong? Jelas apa jelas? Okey, udah lanjutkan. Maka setelah 3 hari 3 malam, maka Nabi SAW meneruskan perjalanan menuju ke mana? Ke Madinah. Maka di sini disebutkan bahawa maka setelah 3 hari, maka Nabi dan sahabat setianya pun keluar menuju ke Madinah. Mereka berdua menyewa Abdullah bin Uraikid Al-Laythi, seorang kafir, untuk menunjuk jalan. Sebab dia orang yang berpengalaman, tahu selok-belok jalan menuju ke Madinah tanpa ditangkap. Maksudnya jalan, kita sebut jalan tikus, betul? Jalan tikus. Jadi dia berpengalaman menelusuri jalan. Maka Abu Bakar menggunakan hikmatnya untuk menunjukkan jalan. Dia waktu itu masih menganut
agama kaum kafir Quraisy. Namun Nabi dan juga Abu Bakar memberikan kepercayaan kepadanya dan menyerahkan kedua unta mereka kepadanya. Jadi kepada siapa tadi? Abdullah bin Uraik. Setelah itu mereka berdua membuat perjanjian untuk bertemu di Gua Sur setelah 3 malam. Jadi setelah 3 hari minta Abdullah bin Uraik dari Mekah bawa unta itu berjumpa dengan mereka di Gua Sur sebagai kenderaan. Maka mereka, walaupun dia ini kafir, tapi dia orang yang jujur dan amanah. Maka datanglah dia ketika malam Senin, kata di sini. Kata Syekh di sini, ketika malam Senin awal Rabiul Awal tanggal 1. Jadi awal Rabiul Awal tanggal 1. Atau bertepatan 16 September 622 Masehi, Abdullah bin Uraik menemui keduanya dengan membawa kedua unta itu. Ketika itu Abu Bakar berkata kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, gunakanlah salah satu daripada 2 unta aku ini." Dia menyerahkan kepada baginda yang terbaik dari keduanya. Lalu Rasulullah SAW, lihat nih. Lalu Rasulullah SAW kata, "La, aku tak akan terima pemberian darimu kecuali aku akan beli." Apa? Jadi Abu Bakar membawa 2 ekor unta, diberikan salah satu yang terbaik kepada Rasulullah. Tapi Rasulullah tidak mau terima gratis, tidak mau terima free. Maka Nabi kata, aku akan bayar. Tapi Abu Bakar kata, tak perlulah ya Rasulullah kau bayar. Tapi Nabi tetap mengatakan, aku tetap akan bayar. Jadi Nabi nanti akan dibayar di Madinah. Maka lanjut, maka Asma binti Abu Bakar mendatangi keduanya dengan membawa bekal makanan. Maka ketika mereka mengangkat, nah ini luar biasa nih. Asma bin Abu Bakar mendatangi keduanya dengan membawa bekal makanan, namun lupa mengikatnya dengan tali. Allah. Maka bila lupa ikat bekal itu dengan tali, apa jadi pada makanan? Tercicir. Maka ketika keduanya sudah berangkat, dia pergi mengikat bekal makan tersebut, namun ternyata tidak memakai tali. Lalu dia menyobek ikat pinggangnya menjadi 2 bahagian. Maka tak bawa tali, tercicir, kan? Dia pun kembali ke tempat tersebut, mengoyakkan pakaiannya, jadikan sebagai ikat tali, dibawakan. Maka terkenallah dengan kalimat, dijuluki Asma ini Zatun Nikhatain, yakni pemilik 2 ikat pinggang. Nabi memberi gelar Zatun Nikhatain. Baik. Kemudian Rasulullah SAW dan Abu Bakar berangkat membawa bekal, dan Amir bin Furaihah. Siapa Amir bin Furaihah? Masih ingat? Amir bin Furaihah. Siapa? Yang nih, yang apa? Yang pengembala itu. Pengembala kambing. Dibawa bersama supaya apa? Ketika Nabi dan Abu Bakar berjalan, dihilangkan jejak. Dia tugasnya di belakang, hilangkan jejak. Unta dan unta Nabi dan juga telapak kaki manusia, dihilangkan jejaknya. Maka kemudian sampai mereka menempuh laluan pesisir pantai. Jadi mereka menggunakan laluan tepi pantai supaya tidak diketahui. Jalur pertama yang diambil adalah menuju ke Yaman, kemudian ke arah barat menuju ke pesisir. Lalu mereka tembus ke jalan yang tak pernah dijejaki oleh orang. Lalu dia pun menuju ke arah utara dekat dengan pinggir Laut Merah. Jalur ini jarang ditempuh oleh orang. Jadi Nabi menggunakan teknik supaya tidak ketahuan, menggunakan laluan yang orang tidak lalu. Jadi jarang sekali orang manusia lalu tempat itu. Maka selanjutnya apa yang terjadi? Kata Ibnu Ishaq, lokasi-lokasi yang dilalui oleh Rasulullah SAW adalah seperti berikut. Jadi mereka menempuh jalan Asfan, terus menuju ke Amaj, terus sampai melintai Kudait dan melusuri Al-Khaffar, banyak nih. Maka Murrah, Laqfa dan melewati Laqaf, kemudian sampai di sebuah tempat yang bernama di sini apa nih? Quba. Yang terakhir sampai di Quba. Tahu Quba?
Kuba, tempat namanya perkampungan Kuba. Maka Nabi tinggal di mana? Di Kuba nanti akan membangun masjid yang pertama. Maka disebutkan di sini antara kisah-kisah yang terjadi sepanjang perjalanan itu, Imam Bukhari meriwayatkan bahwa Abu Bakar As-Siddiq berkata, kami telah melakukan perjalanan sepanjang malam dan keesokan harinya hingga mencapai suhu udara yang sangat terik, jalan lengang dan tidak ada pelalu lalang. Lalu aku mengangkat sebuah batu besar berukuran panjang supaya dinaungi sehingga tidak tersengat dengan teriknya matahari. Lalu kami singgah untuk berteduh di sana. Aku meratakan tempat dengan tanganku sendiri sehingga Nabi dapat tidur. Baik, ini satu dalil menunjukkan bahwa Abu Bakar sangat-sangat menjaga Nabi. Kemudian aku bentangkan hamparan daripada bulu binatang sembari berkata, tidurlah ya Rasulullah, aku akan mengontrol kondisi di sekelilingmu. Lantas beliau tertidur dan aku mengontrol kondisi di sekelilingnya. Tiba-tiba aku melihat seorang pengembala sedang mengiring kambingnya menuju ke batu besar. Dia ingin melakukan seperti kami lakukan. Aku pun bertanya, kamu mengembala kambing untuk siapa wahai anakku? Maka dia menjawab, seorang penduduk Madinah. Dalam versi yang lain kata penduduk Mekah. Aku bertanya, apakah kambing yang kamu gembalakan ada air susunya? Maka dia menjawab, ya. Apakah dapat diperap? Maka kata dia pun, ya. Lalu aku mengambil seekor kambing, lalu aku berkata, perahlah susunya sehingga tidak tersisa dan hindari dari tanah dan bulu dan debu halus di matanya. Jadi pastikan susu itu bersih. Lalu dia memerah semua air susu yang terkumpul pada setiap persendian kambing. Aku memiliki wadah yang kecil, lalu aku mengisinya dan aku membawanya kepada Nabi SAW dan beliau minum. Beliau pun minum susu tersebut dan aku mendatanginya dan mendapatinya masih tertidur sehingga aku tidak dapat membangunkannya. Lalu setelah beliau terjaga barulah aku memberikannya. Jadi Abu Bakar tunggu sampai Nabi bangun, tidak mengganggu Nabi SAW. Maka setelah terjaga aku menuangkan air susu kemudian sehingga baginda meminumnya. Baginda meminum hingga aku puas. Kemudian beliau berkata, bukankah sudah waktunya berangkat? Maka aku berkata, benar ya Rasulullah. Lalu kami pun berangkat. Maka Nabi SAW sentiasa dijaga oleh Abu Bakar As-Siddiq. Jadi lihat nih, disebut kadang-kadang Nabi berjalan, Abu Bakar kadang di depan, kan? Berjalan lagi sedikit, kadang-kadang pindah lagi posisi. Nabi di depan, Abu Bakar di belakang. Kadang di kanan, kadang di kiri. Kenapa Abu Bakar tukar posisi? Maka kata Nabi, wahai Abu Bakar, kenapa kadang di depan, kadang di belakang? Kenapa nih? Aku menjagamu ya Rasulullah, mana tahu musuh datang. Kalau dari depan aku boleh melawannya, kalau dari belakang pun aku boleh melawannya. Maka lanjut mereka perjalanan tersebut. Baik, di perjalanan inilah mereka ketemu dengan siapa? Suraqah bin Malik. Siapa Suraqah bin Malik? Seorang Quraisy yang mana dia ini seorang pemburu. Begitu sebut pemburu lah. Pemburu yang hebat. Dia ini orang kafir ketika ditawarkan ganjaran oleh Abu Jahal. Berapa ekor tadi? 100 ekor unta. Maka Suraqah ingin dapatkan ganjaran itu. Maka carilah dia mengejar Nabi dan juga Abu Bakar dan ketemu. Suraqah ini tahu di mana laluannya, dia dapat rasa semuanya, dia dapat lihat semuanya. Maka dia pun dapatlah menjejaki Nabi, maka dia pun mengejar dari belakang. Maka di sini Abu Bakar dan Rasulullah diincar oleh Suraqah. Maka Suraqah menyampaikan kisah ini. Ketika aku duduk dengan kaumku, maka datanglah seorang lelaki-laki, maka berkata, wahai Suraqah, barusan aku melihat para musuh di pesisir
apakah mereka itu Muhammad dan sahabatnya? Lalu aku pun bangun ingin mengejar mereka. Maka Abu Suraqah pun berangkat mengejar, menaiki kuda. Menaiki kuda, mengambil tombak, langsung menggunakan kuda mengejar sampai ke tempat yang disebutkan tadi itu, di pesisir pantai. Maka ketika aku berjalan ingin mengejar, apa yang terjadi? Kudanya tersungkur, terbenam masuk ke dalam pasir. Nah, keluar lagi, bangun, ngejar, jatuh berkali-kali. Ini Suraqah ini, dia ini suka tilik nasib. Tahu tilik nasib? Dia suka dengan ramalan. Dia suka dengan ramalan. Bila peristiwa ini terjadi, makin kejar Nabi, tak dapat, jatuh tersungkur berkali-kali. Maka dia pun kata, apa terjadi ni? Maka dia pun mengambil anak panah, dia pun menulis. Sambil memegang anak panah, dia pun mengundi. Nah, kan kita sebut, orang Arab dulu tu dia mengundi. Kalau dapat anak panah yang berwarna, tanda bagus. Kalau dapat warna hitam, dia pun undi. Dia pun ambil panah semua, dia tarik, ambil satu. Ternyata apa kata dia, Suraqah? Yang aku dapat semuanya perkara yang tak baik, yang lantas aku tidak sukai. Tapi aku tidak pedulikan ramalan itu, aku pun berangkat. Makin mendekat, aku makin tersungkur, tak dapat mengejar. Dan aku melihat waktu itu Rasulullah tidak pun sekalipun mandang ke belakang. Yang mandang ke belakang hanya Abu Bakar berkali-kali, takut musuh dekat, atau Nabi sekali-kali tidak berpaling. Kenapa? Yes, tawakal yang luar biasa. Kan Abu Bakar takut nih musuh dekat apa tidak, berkali-kali berpaling toleh ke belakang. Sementara Nabi sekalipun disebutkan tidak berpaling, kata Suraqah. Ketika aku mengejar, Muhammad tidak berpaling ke arahku sedikit pun, satu kali pun. Tapi yang berkali-kali berpaling ke arahku adalah Abu Bakar. Rasulullah tidak menoleh, kondisi menoleh, hanya Abu Bakar yang lebih banyak menoleh, sampai ke saat kedua kakiku terperosok masuk ke dalam perut bumi sebatas lutut, yang membuatkan aku terjang. Sebelum ni kan kuda dia terbenam, sekarang ni habis-habisan bila dah dekat, semua kuda ni terperosok masuk dalam perut bumi sampai Suraqah kita sebut terpelantin keluar, jatuh. Bila jatuh, maka aku pun tak dapat mengeluarkan kuda. Maka aku pun cuba menariknya keluar, tidak mampu. Maka waktu itu aku melihat Nabi berpatah ke belakang. Maksud Nabi tidak pergi jauh, tidak lari. Nabi kembali. Maksudnya kan sini jatuh. Harusnya kan kita jalan. Musuh dah tidak mampu untuk mengejar. Maka Nabi tidak. Nabi berpatah balik ke arah Suraqah. Nah, sampai ke Suraqah, apa kata Nabi? Ya Suraqah, mau tak aku memberikan sesuatu? Kau jangan sampaikan berita ini kepada orang lain. Maksudnya biar pertemuan ini antara aku dan engkau sahaja. Baik? Jadi aku minta kepada engkau sekarang ini, buatlah sesuatu, kita buat perjanjian. Kau jangan menangkap aku, jangan kau beritakan kepada orang lain. Biar ini antara kita berdua. Maka apa kata Suraqah? Aku perlukan tawaran. Kau ditawarkan 100 ekor unta untuk kepalamu. Kalau aku bawa engkau sekarang, maka aku akan dapat ganjaran besar. Maka apa yang terjadi? Nabi memberikan suatu jaminan. Apa dia? Kau lepaskan kami sekarang, nanti suatu saat, apa kata Nabi? Mau tak engkau memakai gelang raja-raja Persia? Apa?
Gelang pakai gelang raja Persia. Nabi kata, kau mau apa tidak? Baik, katanya. Baik, itulah perjanjiannya. Jadi Nabi menjamin bahwa Suraqah suatu saat akan memakai gelang dari raja Persia. Maka terjadi apa tidak? Janji Nabi itu terjadi apa tidak? Bila terjadinya? Waktu Nabi hidup atau setelah Nabi wafat? Apa? Waktu Nabi hidup atau setelah Nabi wafat? Nak dapat gelang daripada Raja Persia bukan sembarangan. Maksudnya mereka ini kuasa besar. Oleh-oleh ini kuasa besar. Macam mana boleh dapat gelang itu? Nah, kisah ini kan setelah Nabi wafat di zaman Umar, kita tahu kan kedua kuasa besar ini kalah di tangan orang jadi kalah dalam perang. Maka Romawi kalah dengan orang Islam, Parsi pun kalah. Jadi semua harta-harta raja Parsi menjadi ghanimah, harta rampasan perang. Jadi dibawa ke Madinah. Bila bawa kepada Madinah, maka Umar waktu itu khalifah teringat pada janji Nabi tadi. Kenapa? Sebab Umar kan tahu nih hijrah Nabi bagaimana. Maka teringat pada kisah Nabi menjanjikan kepada Suraqah bahwa akan dipasangkan gelang-gelang, maksudnya pakaian diraja, dipakaikan pakaian diraja orang yang dipakai hanya oleh raja-raja Parsi. Maka waktu itu Suraqah ini dah tua, tahu dah tua. Dah apa? Dah tua, dah rabun. Rabun dah tua. Maka Umar berkata, mana Suraqah panggil? Dipanggil Suraqah datang. Ya Amirul Mukminin. Apa dia Amirul Mukminin? Pakai baju raja. Ini pakai baju raja. Maka dia pun pakai baju raja, dipakaikan mahkota. Dipakaikan apa? Mahkota, dipakaikan gelang. Dah dipakaikan gelang. Nah, dia pakai. Maka semua sahabat yang duduk, ada Ali, ada semua sahabat, lihat dah, suruh jalan. Umar kata apa? Jalan. Maka Suraqah pun berjalan sekeliling Madinah. Maka semua melihat kan, ketawa kan. Wah, Suraqah kata, wah aku macam raja dah. Maka dia kan jalan macam orang biasa. Maka Umar kata, ini bukan jalan raja ni, semua jalan macam raja. Maka Suraqah pun jalan macam raja. Udah Suraqah, kau tahu apa ini? Aku tak tahu ya Amirul Mukminin. Kenapa kau suruh pakai ini? Kau ingat apa tidak peristiwa hijrah? Maka kata Umar, ingat apa tidak peristiwa hijrah? Janji Rasulullah kepadamu. Maka dia pun teringat. Oh iya, Nabi janjikan memakai gelang. Sekarang kau tengok di tanganmu. Oh ya betul, pakai gelang Parsi, Kisra, gelang Kisra, raja-raja Kisra. Dah setelah itu apa kata Umar? Buka. Apa? Buka, tanggalkan. Umar, kan ini milik aku. Kata apa? Ini milik aku. Rasulullah kata begitu kan? Kata Umar, ulang balik. Apa kata Nabi? Kau akan pakai, bukan pemilik. Umar kata, dah, kau tanggalkan. Sudah, ini milik umat Islam, bukan milik kau. Kan? Ditanggalkan. Nabi kata, Nabi janji dengan kau suatu saat akan pakai. Nabi tak pernah janji kau akan memiliki. Maka sekarang kau tanggal. Ya, maka kata Umar, kata apa? Suraqah, ya Amirul Mukminin, gelang ni aku simpan lah. Yang lain aku berikan, yang ini aku simpan. Tak boleh. Dah, ini milik umat Islam, tak boleh. Ini untuk umat Islam, tak boleh. Maka ditanggalkan. Nah, ini maksudnya apa? Setiap yang Nabi sampaikan itu pasti terjadi. Maksudnya tidak pernah meleset satupun. Sebab Nabi berbicara dengan illa wahyu yuha, kecuali dengan wahyu dari Allah. Tidaklah Nabi berbicara kecuali dari wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, dalam perjalanan saya tambahkan untuk selesaikan. Setelah dah sampai dekat dengan Madinah, maka Nabi singgah di suatu tempat, kemah Ummu Ma'bad. Kemah Ummu Ma'bad. Siapa Ummu Ma'bad ini? Seorang wanita yang cerdas,
yang tinggal orang Badui tinggal. Yang ini tinggalnya berpindah randah. Maka dia ini punya apa? Kambing. Nah, dia ini punya domba, maaf, ada punya domba. Maka mereka singgah langsung berkata, Abu Bakar, wahai perempuan, kau memiliki sesuatu untuk kami minum. Kami ini orang asing. Ya. Maka dia menjawab, aku andaikan aku memiliki sesuatu, pasti aku tidak memberi, pasti aku menjamu kalian. Tapi sekarang ini musim kemarau, maka semua domba-domba aku tidak mengeluarkan susu. Susah nak dapatkan susu sekarang ni. Maka ini cukup untuk kami, bekalnya. Tak dapat aku berikan pada orang lain. Maka Nabi memandang seekor domba yang ada di samping kemah. Bagaimana dengan kondisi domba ini, wahai Ummu Ma'bad? Maka kata Ummu Ma'bad, ini domba yang paling susah mengeluarkan susu. Nah, paling susah mengeluarkan susu. Tak mampu dia mencari makan, harus diberi makan. Susah dia nak cari makan sendiri. Maka kata Nabi, bolehkah aku memerahnya? Maka Ummu Ma'bad hairan. Wahai Tuan, ini kan kambing yang tak dapat mengerahkan susu. Bagaimana kau nak perah? Maka kata Nabi, biar aku perahnya. Maka Nabi pun memegang domba tersebut dan memegang puting dengan tangan Nabi SAW, puting domba itu. Langsung Nabi membaca Bismillah, dan keluarlah, mengembanglah putingnya dan mengalirkan air susu yang banyak. Maka masuk ke dalam bejana milik Ummu Ma'bad. Maka dari domba itu Nabi perahkan banyak susu, diberikan sampai Nabi minum sampai puas, Abu Bakar minum sampai puas, dan Nabi menyetokkan stok untuk Ummu Ma'bad. Maka inilah mukjizat siapa? Mukjizat Nabi SAW. Boleh faham ni? Nabi penuh dengan mukjizat. Jadi boleh, daripada kambing yang tak dapat mengeluarkan apa pun, dengan izin Nabi menyentuhnya dapat mengeluarkan susu. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada ke tak ada? Yang Pemandu? yang sebelumnya itu saya Nabi ada pemandu. Pemandu yang mana? Waktu dari Amir bin Furaihah, yes, betul. Bertiga yang tahu selok-belok jalan. Bertigalah mereka. Jadi berjalan ke Madinah bertiga. Yes, orang kafir nih, ya, orang kafir tadi, Amir bin Furaihah tadi, orang kafir, terus Nabi dan Abu Bakar bertiga. Terus ada kisah gitu, dia di depan pun gimana gitu. tadi menunjukkan jalan aja. Oke, ini jangan dulu nih. Ini ada orang lewat sekarang nih. Kita tahan di sini sebentar. Jadi sesuaikan dengan perintah dari dia. Dia menunjukkan jalan. Ini waktunya panas. Jangan dulu. Jadi sesuai. Dia tahu semua yang berlaku di sekeliling. Dengan arahan dia lah Nabi dan Abu Bakar berangkat. Sampai ke Madinah nanti. Oke, terus? Kisahnya semua tak ada gitu. Apa kisahnya? Ya cuma disampaikan menunjuk jalan. Itu sajalah. Kenapa banyak fokus ke orang yang menunjuk jalan? Dah tahu dia menunjuk jalan. Apa lagi kisah tentang dia? Itulah tadi. Nah, inilah yang rincian sahihnya. Bukan hanya berdua sahaja. Boleh nih. Di sini hijrah ini harus dengan plan. Bukannya Nabi berangkat naik langsung terbang sampai ke Madinah. Jadi Nabi dibantu oleh orang. Boleh nih. Jadi hijrah pun harus kita pun dibantu. Boleh nih. Jadi Nabi pun di sini menunjukkan bahwa sebagai manusia. Boleh nih. Nah, harus dengan bantuan orang. Jadi Nabi memilih orang-orang yang ahli. Boleh nih. Yang ahlinya. Yang menunjuk jalan siapa?
Takkanlah kita kata, oh Nabi sendiri boleh. Memang Nabi sendiri boleh. Tapi ceritanya jadi, apa ceritanya? Hanya untuk Nabi. Apa yang kita boleh ambil ibrah? Tak ada. Sebab ia khusus untuk Nabi jadinya. Tapi kalau cerita begini, Nabi dibantu oleh Asma bawa makanan. Nabi dibantu oleh orang yang menunjuk jalan. Jadi di sini menunjukkan bahawa setiap yang Nabi lakukan ada rencana. Kita pun kalau nak buat sesuatu harus rencana, plan, taktik, strategi. Betul? Takkanlah anda kata, oh semua dengan kuasa Allah. Tidak. Supaya kita ambil pengajaran umat Muhammad. Kita pun belajar dengan cara Nabi SAW. Tak mudah. Sekejap aja Allah. Bagaimana Isra Mi'raj kan? Sebentar boleh sampai ke Palestin. Betul? Nah, begitu juga Allah boleh lakukan kan? Dari Mekah pergi ke Madinah. Sebentar. Boleh sekelip mata. Boleh? Apakah Allah mampu lakukannya? Mudah? Sangat mudah. Tapi kenapa tidak? Ini menunjukkan bahawa Nabi juga harus melewati seperti manusia. Supaya kita mengambil pengajarannya, ibrahnya. Boleh kan? Jelas? Oke, ada yang lain? Ada? Ada pertanyaan? Tidak? Tidak ada? Oke, saya singkatkan. Maka sampailah berapa menit? Belum lagi kan? Dah ke? 5 menit. Oke, baik. Boleh selesaikan kubah nih. Baik. Sampailah Nabi pada tanggal 8 Rabiul Awal. Dengar nih. 8 Rabiul Awal di Kubah. Di mana? Di Kubah. Nah, bayangkan nih. Jadi 8 hari tadi tuh. Dari tanggal 1 Nabi berangkat dari Gua Thur. Jadi 8 hari perjalanan. Total berapa hari? Total berapa hari? 3 hari di Gua Thur. 8 hari perjalanan sampai ke Kubah. Berapa dah? 11 hari. Dari Kubah ke Madinah berapa jauh? Jauh berapa jauh? Yang umrah tahu, yang pergi umrah Kubah, dari Kubah ke Madinah berapa jauh? Kubah ke Madinah, Bapak ada kan singgah di Kubah, solat situ. Sekilo? Yalah, tak sampai 20 kilo, dekat lah, sudah dekat. Tapi Nabi tinggal di situ lebih kurang 4-5 hari. Bayangkan tu. 4-5 hari. Baik, saya lanjutkan dulu. Baik, Nabi singgah di Kubah. Maka di situ Nabi singgah beberapa hari. Apa tujuannya? Yes, disitulah Nabi mendapat perintah untuk membangun masjid yang pertama umat Islam, yakni Masjid Quba. Masjid Quba. Nah, Masjid Quba. Jadi disitulah Nabi membangun masjid yang pertama, yakni Masjid Quba. Nah, di situ Nabi juga masuk ke hari yang kelima, yakni hari Jumaat. Nabi berangkat bersama dengan Abu Bakar melewati kaum Najjar. Nah, melewati kaum Najjar sampai di situ hari Jumaat, sampai di perkampungan Bani Salim. Lalu beliau solat Jumat di situ, kan? Solat Jumat di situ di lembah tersebut. Kemudian sampai seusai solat Jumat, beliau masuki kota Madinah. Kota Madinah. Sejak hari itu kota Yathrib bertukar menjadi Madinatur Rasul. Kota Rasul. Nah, baik. Di sini totalnya Nabi, kita katakan Nabi sampai di Madinah tanggal 12 Rabiul Awal. Apa? 12 sampai di pusat Madinah tanggal 12 Rabiul Awal, hari Senin. Hari Senin. Jadi Nabi berangkat, ingat penghujung Safar Nabi berangkat. Dari lebih kurang kita kata 15 hari perjalanan Nabi menuju ke Madinah. Harusnya tidak sampai 15 hari kan, boleh sampai 4-5 hari atau dalam seminggu. Tapi kerana tadi Nabi menggunakan laluan yang lain, mutar jauh, maka menyebabkan hampir 2 minggu hijrahnya Nabi dari Mekah menuju ke
Madinah. Baik, ada pertanyaan? Udah selesai sampai di fase Madinah, nanti kita sambung minggu depan. Baik, ada pertanyaan? Menutup? Udah? Jelas ya? Oke, kita sambung pada pertemuan yang berikutnya tentang apa yang berlaku pada awal-awal sampai di Madinah. Nah, bagaimana Nabi mendapat sambutannya? Bagaimana Nabi disambut? Hah? Nah, kata penduduk Madinah, kota Madinah itu bercahaya, tidak pernah bercahaya seperti itu. Bayangkan loh. Maksudnya mereka dapat rasa aura yang luar biasa terang benderang dengan kedatangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, luar biasa. Nabi datang langsung kota Yathrib, jadi Madinah yang bercahaya. Kota Madinah cahaya yang terang benderang. Nah, kotanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan situlah terbangunnya negara Islam yang pertama di dunia, yakni Madinah. Kita bertemu lagi pada pertemuan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup dengan tasbih kafarah. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.